apresiasi banget tadi juga teman-teman sudah on time ya, udah datangnya tepat waktu, bahkan saat 18.50 juga udah banyak yang datang. Terima kasih teman-teman atas antusiasme dan partisipasinya ya. Nah, mungkin aku pengen ngobrol-ngobrol dulu nih. Tadi aku pengen ngobrol sama orang yang pertama kali datang gitu ya. Jadi guys yang benar-benar datang. Pertama yaitu ada Mbak Citra Oktavia Panggabean nih, gitu. Halo Mbak Citra, bisa dengar suaraku nggak ya? Oke. Halo Mbak Citra. Oke, kayaknya masih ada trouble ya, atau belum bisa nyambung audionya gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin kita pengen ngobrol-ngobrol dulu sama siapa ya? Nah, ini yang semangat di chatroom ada Mas Aldi nih, Mas Aldi Muhammad Nur. Oke, halo Mas Aldi, selamat malam. Oke, halo Mas Aldi, bisa dengar suaraku nggak ya? Oke, kayaknya teman-teman masih banyak yang belum siap ya, mungkin karena masih di perjalanan atau masih di kantor, jadi belum bisa open mic. Is oke ya teman-teman. Ya nanti mungkin kita di akhir juga ada sesi networking, jadi teman-teman kalau mau ngobrol-ngobrol, baik sama tim Ekipa ataupun mau dengan Mas Wiguno sebagai pembicara atau teman-teman Sirklo, itu boleh banget nanti kita sediain waktu untuk networking ya teman-teman. Oke. Ya, jadi sebelum kita lanjut, nah aku mau info ini bagi teman-teman yang hadir pada acara malam kali ini, bahwa teman-teman bisa berkesempatan untuk mengikuti campaign yang Ekipa dan Silko selenggarakan di webinar ini, di mana teman-teman bisa mendapatkan hadiah spesial nih dengan mengikuti campaign ini. Nah, seperti apa sih campaignnya? Aku izin share screen ya, teman-teman, untuk menjelaskan lebih lanjut jauhnya. Ya, jadi teman-teman, di sini bagi teman-teman yang ingin membangun personal branding-nya gitu ya, dengan bisa share apa sih momen atau hal yang paling penting dan menarik bagi teman-teman di event kali ini, boleh banget kita akan wadahi untuk teman-teman membuat konten, membangun personal branding-nya, di mana nanti teman-teman yang terpilih akan dapat hadiah spesial nih dari Ekipa. Ya, caranya gampang banget ya, teman-teman tinggal membuat konten, ini bisa di IG ataupun LinkedIn dengan di feed-nya ataupun story-nya, menggunakan poster atau gambar yang teman-teman ambil dari acara ini, dan juga tentu ada storytelling gitu ya, ada deskripsinya terkait acara ini, dengan mengangkat tema hal atau momen apa yang paling menarik atau paling penting yang teman-teman dapatkan di acara kali ini, kayak gitu. Nah, jadi teman-teman nanti akan kita nilai ketika teman-teman sudah melakukan konten atau pembuatan kontennya dengan mengikuti persyaratan yang sangat-sangat mudah sebagai berikut, yaitu follow Ekipa dan Insight Silko ya, baik di IG ataupun di LinkedIn. Kemudian tinggal tag atau mention Ekipa dan Insight Silko, serta join ke community group Ekipa yang ada di Slack. Nah, karena pengumuman pemenangnya akan di announce di sana ya teman-teman gitu. Nah, jadi untuk penilaiannya kita akan ada dua ya, kualitas kontennya dan juga kesesuaiannya dengan topik atau materi yang dibahas pada acara malam ini, kayak gitu. Nah, untuk pemenangnya ini kita nggak ambil satu nih teman-teman, jadi sebanyak mungkin kita akan dapatkan pemenangnya, yaitu berjumlah 3 orang, di mana teman-teman yang menang nanti akan mendapatkan hadiah berupa Agile Fundamental Course di Ekipa e-learn senilai total jutaan rupiah nih teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman yang ingin memperdalam ilmunya tentang Agile cocok banget untuk bisa mendapatkan course secara gratis dengan sambil membangun personal brandingnya di LinkedIn kayak gitu. Nah, untuk kampanyenya kita akan selenggarakan sampai Minggu ya teman-teman, tanggal 12. Jadi ini di weekend, kalau teman-teman sibuk kerja mau buat di weekend itu nggak apa-apa banget. Kita juga bukanya sampai jam 23.59 WIB ya di hari Minggunya teman-teman ya. Dan kemudian kita akan umumkan di hari Selasa, itu tanggal 14 Maret, di Community Slack Group. Jadi pastikan teman-teman join di Slack-nya ya.
Oke. Ya, mungkin itu ya teman-teman. Jadi silakan nanti teman-teman fokus dan simak baik-baik untuk bisa mengambil nih momen-momen yang paling bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke. Ya, jadi seperti yang sudah aku mention sebelumnya bahwa acara ini diselenggarakan oleh Ekipa dan juga Silko. Nah, bagi teman-teman mungkin yang belum kenal nih, apa sih itu Ekipa dan Silko? Nah, di sini aku pengen kenalin nih ya teman-teman. Oke. Ya, untuk Ekipa, ya. Ya, Ekipa adalah sebuah perusahaan dengan tujuan untuk menerapkan agile ways of working yang ada di Indonesia maupun Singapura dan Malaysia yang menjadi basis usaha Ekipa. Di mana Ekipa membantu organisasi dalam menerapkan agile pada bisnis, people, organisasi yang berdampak nyata terhadap pengembangan dan kemajuan perusahaan atau tim. Nah, untuk anggota, pemimpin, atau organisasi secara keseluruhan, Ekipa menawarkan berbagai layanan berupa konsultasi, training, workshop, coaching, mentoring, dan juga online course di bawah bimbingan Agile Coach kami yang sangat berpengalaman dan tersertifikasi baik nasional maupun global. Nah, sejak 2016 juga, Ekipa juga memiliki komunitas bernama Agile Circles yang telah aktif menyelenggarakan kegiatan baik offline maupun online untuk para komunitas Ekipa. Nah, di mana komunitas kita terdiri dari para Agile enthusiast yang tersebar di seluruh Indonesia untuk bisa membangun networking dan juga berkembang bersama-sama di Ekipa atau Agile Circles Community. Oke, nah untuk teman-teman yang pengen kepoin lebih lanjut tentang Ekipa, boleh banget nanti bisa kunjungi berbagai sosial media atau website kami yang akan di-share oleh tim di chat room di bawah ya. Oke. Dan kemudian terima kasih kepada Silko yang turut menyukseskan acara pada malam kali ini. Nah, Silko sendiri teman-teman mungkin banyak yang sudah tahu juga ya, adalah perusahaan penyedia solusi omnichannel commerce terdepan yang ada di Indonesia. Solusi-solusi yang berada di dalam ekosistem Silko mampu menjangkau berbagai skala dan segmen pengguna, mulai dari bisnis enterprise, bisnis skala kecil menengah, mikro, hingga jutaan end customers. Nah, seperti layanan e-commerce enabler yang mencakup end-to-end channel management hingga digital marketing, solusi pengembangan teknologi omnichannel, platform SaaS, dan juga pengembangan penjualan ke berbagai kanal online, mulai dari website, marketplace, hingga chat commerce. Nah, solusi pemberdayaan warung juga merupakan produk dan layanan digital yang ada di Circle, platform parenting, konten, community, dan social commerce dalam satu platform nih, hingga solusi pemberdayaan komunitas ibu untuk menjadi KOL dan micro influencer. Wah, lengkap banget nih teman-teman untuk membantu pengembangan usaha bisnis yang ada di Indonesia tentunya. Oke, nah mungkin itu teman-teman bagi yang mau kepoin juga Sirko lebih lanjut, silakan bisa klik link-link website maupun sosmed yang akan di-share di chatroom. Oke, ya. Baik teman-teman, sehabis ini kita akan langsung masuk ke sesi acara, sesi materi. Teman-teman silakan bisa menyimak dengan baik ya, dan bisa mengambil konten apa yang paling menarik dan bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, jadi pada webinar kali ini kita akan mengangkat tema yaitu building a culture of resilience, di mana di sini kita akan belajar bagaimana membangun budaya yang tahan gitu ya terhadap perubahan, terhadap percepatan bisnis yang ada sekarang di organisasi maupun di dalam tim. Nah, apalagi saat ini kita di tengah era after pandemic, digital transformation, kemudian juga ada isu-isu tentang krisis ekonomi dan lain sebagainya untuk mendisrupsi kehidupan bisnis saat ini. Maka dari itu tema ini penting sekali untuk kita bahas, dan di mana nanti kita akan mengulik lebih lanjut oleh Mas Wiguno, dan juga nanti Mas Wiguno juga akan share ya terkait real case atau case study yang ada di Silko itu seperti apa untuk menjadi contoh atau pembelajaran buat kita semua. Oke, mungkin kita bisa sapa dulu Mas Wiguno yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Halo Mas Wiguno, selamat malam. Halo, malam. Suara saya masuk nggak? Ya, aman-aman Mas. Mantap. Gimana nih kabarnya Mas Wiguno? Tetap semangat. Oke, luar biasa nih ya. Jadi kita Luar biasa. Pak audiens nih nggak boleh kalah semangatnya gitu ya dari Mas Wiguna gitu. Oke, kalau gitu mungkin untuk waktu dan tempat dipersilakan ya kepada Mas Wiguno. Silakan Mas.
Oke, terima kasih banyak. Selamat malam teman-teman semua. Salam kenal. Di banyak sekali nama-nama yang baru buat saya. Terima kasih banget sudah join dengan kami dengan Ekipa dan Sirko di sini. Semoga apa yang kami bawakan saat ini itu bisa membawa insight, bisa membawa sesuatu yang baru yang mungkin bisa membukakan atau membuat teman-teman tuh jadi memiliki ide yang baru gitu tentang gimana sih caranya untuk membuat supaya perusahaan teman-teman di mana teman-teman bekerja sekarang itu bisa lebih resilient. Sebelumnya perkenankan saya mau share screen dulu. Oke, saya sudah kelihatan ya? Mau minta konfirmasinya? Ya, sudah Mas. Oke, siap. Jadi ini ketika tadi disapa selamat malam, sebenarnya saya teringat sama apa namanya sapaan di teman-teman operasional. Terus setiap kali di warehouse tuh setiap kali kita ketemuan menyapanya selalu selamat malam. Mau itu jam 7 pagi, mau itu jam 12 siang, mau itu jam 7 malam, selalu sapanya selamat malam. Ya, itu semangatnya teman-teman di di operasional kami. Oke, sebelumnya apa namanya seperti kata pepatah ya, tidak kenal maka tidak sayang. Perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri dulu. Saya Wiguno. Nama saya cukup satu kata saja dan ya itu cukup singkat banget ya. Jadi semoga memorable dan memorable dalam hal yang baik ya semoga ya. Saya sudah bekerja di Sirko ini sejak tahun 2019. Join pertama kali Sirko itu tanggalnya tanggal yang unik, 1 April. Dan persis 1 April itu juga ketika saya pertama kali join itu kena April Mop gitu. Tiba baru masuk 1 hari malamnya kebakaran sehingga saya harus lembur di kantor. Tapi pengalaman unik seperti ini yang membuat apa namanya pengalaman berkesan yang menjadi ada ikatan gitu terhadap perusahaan, terhadap teman-teman satu tim juga. Nah, saya join di Sirko itu sebagai Head of Engineering pada mulanya. Kemudian di tahun 2021 yang lalu, saya dipercaya untuk menampung jabatan sebagai Vice President of Engineering. Dan saat ini saya juga berkiprah di Sirko Enterprise Solutions. More about Sirko nanti akan saya jelaskan lebih sedikit di salah satu slide saya di tengah-tengah karena saya mau memperkenalkan juga tentang apa yang kami alami gitu sejak awal Sirko berdiri hingga saat ini kami berada sebagai one of the leading e-commerce enabler company in Indonesia. Sebelumnya, saya punya pengalaman sebagai CTO di Atoma Medical dengan produk portal kesehatan dan yang tujuannya itu memang untuk membantu masyarakat Indonesia itu untuk bisa memiliki akses yang lebih luas, akses yang lebih baik terhadap produk-produk kesehatan dan informasi kesehatan. Dari pengalaman saya juga sebenarnya saya juga pernah mengalami beberapa kali disrupsi ya, mulai dari disrupsi dalam bentuk apa namanya dalam bentuk financial maupun disrupsi dalam bentuk terobosan-terobosan yang kita harus hadirkan ke masyarakat supaya kita tetap menjadi yang terdepan gitu. Karena kita juga harus tetap harus menjadi eksis supaya solusi yang kita berikan itu tetap relevan juga kepada klien-klien kami dan sehingga kami juga bisa digunakan dan eventually juga bisa membantu mereka. Nah, saya mau memulai diskusi kita hari ini. Saya akan sebut diskusi ya, karena saya ingin ada interaksi. Mungkin di awal tadi agak-agak ini ya, agak-agak awkward dikit, tapi semoga saat ini teman-teman semua sudah bisa memiliki kesempatan atau akses yang lebih baik untuk kita saling bertukar pikiran ya. Mungkin boleh teman-teman, boleh coba scan kode QR ini akan masuk ke halaman slide atau bisa silakan akses saja itu ada URL-nya slide.do /3575650 atau masuk ke slido.com, masukkan kodenya 3575650. Pertama saya ingin tahu dulu sebenarnya ketika mendengar kata resilient organization atau bahkan resiliency atau resilience, apa sih yang muncul di pikiran teman-teman pertama kali? Boleh ya kita ambil waktu sekitar 2-3 menit mungkin untuk memberikan kesempatan buat
teman-teman untuk mengisi. Sementara itu saya coba switch screen-nya ke apa namanya? Ke halaman Slido-nya sebentar. Ups, sorry, sebentar, bukan yang ini, kebalik. Seharusnya yang ini. Nah, kita lihat ya. Baru 1, 2, 3, 4 orang yang mengisi. Masih ditunggu. Ada yang sebut organisasi yang bisa beradaptasi. Able to adapt to changing situations. Organisasi yang tahan banting dan mampu adaptasi. Oh, 3575550 itu kode yang ini, Pak. Deliver value. Organisasi yang tahan banting dan mampu adaptasi. Sustainable. Ada lagi? Masih ditunggu, masih dibuka. Compromise with situation. Menarik. Ini harus menjadi salah satu topik di Q&A kita malam ini ya. Survive. Nice. Encouraging each other. Deliver value. Ongoing development. Ada lagi? Yang ini saya buang dulu ya, karena ini kodenya nih. Ini ngomong-ngomong saya ganti ke apa namanya slide halaman presentasinya dulu ya. Ditunggu 1 menit lagi. Masih ada teman-teman yang masih mengisi? Investing in people and technologies. Nice. Ini menarik sekali. Harus jadi salah satu topik Q&A kita juga malam hari ini. Oh, shoot. Sepertinya saya harus balik ke sini nih. Ini nggak jelas tulisannya. Ganti mindset ke revenue dan profit, bukan user base lagi. Oke, ini ada cerita-cerita yang saya pengen share juga nanti nih. Tahan banting. Wah. Silakan kalau mau yang vote juga, boleh juga nih di vote. 30 detik lagi. Ini ngomong-ngomong timer saya itu timer rasa-rasa ya, jadi perasaan aja. Kayaknya sudah cukup atau kayaknya belum cukup gitu. Kayaknya belum cukup sekarang sih. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tutup ya, tutup ya. Oke, kita tutup. Ini kalau saya baca dari voting teman-teman, dari masukan teman-teman juga, apa sih ketika yang terbayang di pikiran ketika mendengar kata resilient organization? Ini ya ada 2 orang voting tahan banting. Oke, resilient itu memang bahasa Indonesianya bisa terjemahkan secara kasar ke tahan banting, bisa beradaptasi semua keadaan. Setuju? Pivoting, nah ini menarik. Bangkit dan pulih, tahan banting. Ganti mindset ke revenue, yang tadi, ganti mindset ke revenue and profit, bukan user base lagi. Relevan, investing in people and technologies, compromise with station, survive, agile, encourage each other, deliver value, ongoing development, dan seterusnya. Thank you banget untuk masukan teman-teman semua. Saya ganti ke screen slide saya dulu.
Oke, selesai udah kelihatan lagi ya. Semoga bukan membuka yang salah. Oke. Resilient secara hurufiah memang bernada berarti tahan banting. Saya setuju banget dengan teman-teman, kemampuan untuk beradaptasi dan seterusnya gitu. Nah, tapi saya berusaha mau menceritakan dulu salah satu problem statement dari munculnya topik resiliensi ini. Ini saya ambil dari artikel yang baru saya terbitkan oleh teman kita Hugo Messer. Kalau misalkan teman-teman mau membaca artikel lengkapnya, silakan ada linknya di sini. The past years, everyone experiences rapid change in their lives. In business, in the economy, in technology, in our personal lives, most leaders are overwhelmed and speak about business resilience, business agility, and how to survive and thrive. Oke, memang menurut saya juga, saya setuju dengan apa yang juga Master juga sempat sebut ya, bahwa memang yang mendasari topik resilience ini sebenarnya adalah change atau perubahan yang sangat rapid. Dan seringkali perubahan ini sifatnya itu unknown gitu, sesuatu yang tidak familiar bagi kita. Sehingga ketika kita dihadapkan pada situasi yang tidak kita familiar, seringkali itu membuat kita menjadi paralyzed, beku, frozen. Dan itu membuat keadaan kita menjadi rapuh sebenarnya. Oke. Nah, sebentar, saya harus tutup dulu ininya karena menghalangi. Oke. Resilience itu sekali lagi memang mereferensikan kemampuan untuk beradaptasi, tapi bukan cuma beradaptasi juga saja, tapi juga kemampuan untuk recover, kemampuan untuk merespon, recover, dan bahkan bounce back dari ketika kita lagi menghadapi situasi-situasi yang challenging atau stressful. Oke. Dari karakteristiknya memang kita ada beberapa hal yang terjadi di sini. Pertama, ketika kita lagi menghadapi situasi yang challenging atau stressful tadi, bagaimana caranya supaya kita bisa be resilient? Pertama, kita harus mengenali dulu apa sih yang sedang terjadi, disrupsi apa yang terjadi sama kita gitu. Kemudian harus beradaptasi, dan setelah beradaptasi tersebut melakukan sebuah action, kita semoga bisa recover. Nah, agility di sini diperlukan untuk bisa melakukan sebuah action, untuk bisa merespon terhadap adversity tadi setelah kita mengenali adversity-nya. Oke, hal ini kita lakukan secara berulang sampai kita bisa recover. Ketika kita bisa sampai ke dalam tahap di mana kita bisa recover dari disrupsi tadi, disitulah kita bisa berkata bahwa oh, organisasi kita atau kita sendiri sudah resilient. Nah, dalam menghadirkan resiliensi ini ada dua hal yang biasanya bermain di sini. Pertama, secara natural, biasanya ketika menghadapi perubahan, pasti kita akan bersifat defensif dulu. Apa itu defensif? Ini dikarakteristikan sebagai trait atau behavior di mana kita berusaha untuk menghentikan hal-hal yang buruk terjadi. Entah itu yang sudah terjadi, terus kita stop, atau bahkan mencoba untuk bersikap preventif. Bersikap mitigasi. Jadi kalau kita membayangkan, oh kalau misalkan akan terjadi seperti next-nya nanti di masa depan akan terjadi seperti ini, apa yang harus dilakukan? Sehingga kita lakukan dulu sekarang, sehingga ketika hal itu terjadi, kita sudah siap. Dan yang kedua, ini yang sebenarnya pemikiran yang lebih modern, itu bersikap progresif, yaitu making good things happen. Nah, resilient organization itu bukan hanya bisa bounce back dari adversity atau dari challenge yang terjadi, yang mereka alami, tapi juga diharapkan bisa bounce forward. Bagaimana caranya organisasi ini bisa menyerap shock yang ada atau stres yang ada, mengolahnya, dan menjadikan itu opportunity atau kesempatan untuk bisa leaping forward. Nah,
Dari salah satu studi, ini saya sertakan juga kutipan referensinya, Organizational Resilience, ini teman-teman juga bisa mencari di Google. Studi terkait organisasi resilience ini sudah berlangsung cukup lama, sudah lebih dari 40 tahun, dan mengidentifikasi ada 5 fase dan perspektif yang berbeda. Seperti yang disebut, awalnya memang dimulai dengan sikap atau behavior yang defensif, yang ada di kuadran bawah. Di mana pertama, company atau perusahaan itu lebih ke arah bersikap mencegah atau preventative control. Perusahaan itu akan berusaha untuk mencegah hal yang buruk terjadi lagi dan berusaha untuk mengantisipasi apa yang akan kemungkinan terjadi. Di fase kedua, masih bersikap defensif, perusahaan itu atau organisasi itu akan lebih sadar terhadap salah satu komponen penting yang ada dalam organisasi, yaitu orangnya. Kemampuan orang-orang untuk noticing dan responding terhadap adversity yang terjadi. Kemudian, seiring waktu, fasenya kemudian berkembang, pemikirannya berkembang, menjadi perspektif yang lebih progresif. Tadi defensif, sekarang lebih ke arah progresif. Di mana perusahaan itu sudah melihat, oh, kalau misalkan perusahaan itu ingin resilient, organisasi itu harus bisa mengoptimize performance dengan cara melakukan improvement terhadap proses-proses yang terjadi dalam organisasi tersebut, entah itu proses bisnis, entah itu proses workflow yang dilakukan dalam setiap unitnya, dan mulai melakukan eksploitasi terhadap apa saja yang mungkin dilakukan di dalamnya. Termasuk salah satunya adalah penggunaan teknologi yang bisa memberikan akselerasi terhadap performance tersebut. Dan setelahnya masuk ke fase keempat, adaptive innovation, di mana organisasi itu mulai melakukan imajinasi dalam membuat sesuatu, menciptakan sesuatu yang serba baru, dengan tujuan agar organisasi tersebut dapat capturing the future. Oke, jadi dalam tension quadrant ini ada 4 kuadran, di mana pemikiran awal, fase pertama itu adalah lebih ke arah defensif, preventative control, dan mindful action. Kemudian seiring waktu, organisasi itu lebih ke arah progresif dengan memperhatikan performance optimization dan adaptive innovation. Oke, kemudian di akhir-akhir ini, seiring berjalan waktu, pemikiran modern mulai memikirkan kembali, mungkin kita nggak harus memilih salah satu antara defensif atau progresif. Mungkin kita akan lebih cocok untuk memikirkan semuanya secara sekaligus dan berusaha untuk membalance kedua perspektif ini, antara yang bawah defensif dan atas progresif versus progresif, atau perspektif konsistensi dan flexibility. Konsistensi maksudnya sesuatu yang lebih rigid, dikontrol, ada goal yang jelas, ada proses yang jelas, ada rutin yang jelas. Fleksibel itu lebih ke arah kemampuan untuk memunculkan sesuatu yang baru, ide, pandangan, actions yang baru. Oke, ini lalu muncullah perspektif yang baru atau fase yang baru, yaitu fase paradoxical thinking. Nah, di sini teman-teman, ini saya kutip dari buku Organisasi Resilience. Ini teman-teman bisa baca lebih detail penjelasannya di situ. Kita lihat ke yang ke sebelah kanan ya. Ini yang warna hijau itu yang kuadrannya, sedangkan action di yang atau perspektif yang terjadi di dalamnya itu dijelaskan di bagian tengahnya ya. Apa namanya? Hal-hal yang fokus kita saat ini dalam organisasi itu harus lebih ke arah, menurut saya harus lebih ke arah bagaimana cara kita membalance semua act ini. Oke, memang kita nggak bisa melepaskan diri dari, misalnya seperti kontrol, karena kita membutuhkan sesuatu yang expected, yang bisa membuat hal yang kita lakukan itu bisa memiliki hal yang hasilnya sesuai dengan apa yang kita ekspektasi sebelumnya. Tapi kita juga memerlukan flexibility,
dalam bermanuver ketika kita menghadapi sebuah adversity. Selain itu, kita juga membutuhkan sesuatu pandangan, sesuatu visi yang lebih jauh ke depan, supaya kita juga bisa bisa memiliki kemampuan untuk mengcapture masa depan dan bisa berhasil di masa depan dan bahkan mengalahkan kompetitor-kompetitor kita atau mengalahkan atau membuat disrupsi dalam industri kita sendiri. Nah, problemnya adalah seringkali setelah kita berusaha atau berhasil untuk melakukan act of balancing tadi, terjadi yang namanya erosi. Apa itu erosi? Erosi ini terjadi ketika apa yang kita lakukan dalam organisasi ini kemudian menjadikan kita terbiasa karena kita melakukannya berulang-ulang ya. Misalnya kita melakukan performance optimization berulang-ulang sehingga sistem kita menjadi robust, reliable, resilient, bisa tahan terhadap semua terpaan dari ancaman dari luar gitu. Hal ini bisa membuat tim atau membuat organisasi menjadi complacent, berpuas diri, sehingga terjadilah asumsi-asumsi yang palsu bahwa sepertinya kalau kayak gini kita udah sampai tahap di mana sistem kita udah resilient ya. Kayaknya ini oke nih untuk kita bergerak selanjutnya, kita coba capture market yang baru, kita coba eksperimen dengan hal-hal yang baru, kita coba eksperimen dengan matriks yang baru dan seterusnya. Dan mulai melupakan hal-hal yang sifatnya preventative control. Hal-hal yang sifatnya mencoba menggawangi supaya risiko yang mungkin terjadi itu tidak berisiko untuk melumpuhkan organisasi. Ini yang disebut dengan erosi dari paradoxical thinking ini. Ini sebisa mungkin harus bisa kita hindari. Nah, bagaimana caranya? Oke, pertama untuk ke arah sana kita harus sadar dulu bahwa ada beberapa komponen dalam menciptakan sebuah culture yang resilient. Menurut Forbes, ini saya kutip, ada 4 komponen. Pertama, mindset. Kedua, emotional intelligence, communication, dan masalah persepsi. Ini saya mau jelaskan beberapa hal yang menurut saya penting. Pertama, tentang mindset. Penting banget untuk organisasi dan semua personel, semua individu di dalam organisasi tersebut memiliki mindset yang benar. Ini juga yang saya baca juga di artikel Hugio tadi yang baru diterbitkan hari ini. Salah satunya adalah tentang mindset, memiliki mindset yang bagus, memiliki mindset yang baik, yang sering kita sebut juga sebagai growth mindset. Sebenarnya apa sih tentang mindset ini? Bagaimana caranya kita memiliki mindset ini? Perubahan mindset ini diperlukan supaya organisasi itu bisa memiliki pandangan yang lebih agile. Dibandingkan kita berpikir, ini kerjaan dia, atau ini ada challenge, kayaknya kita nggak mampu nih, atau ini ada challenge, ini ada kebakaran nih, mesti ngapain ya? Gitu. Kita mungkin akan lebih baik untuk merubah mindset kita menjadi, apa yang bisa kita lakukan dari sini ya? Apa learning dari kejadian yang kita alami sekarang? Kemudian bagaimana caranya kita bisa growing? Apa yang harus dilakukan sekarang? Mungkin teman-teman ingat ya, dalam Agile, kita seringkali ketika melakukan retrospektif, itu ada 3 pertanyaan yang sering ditanyakan. Boleh di chat nih, siapa yang mau komentar kira-kira 3 pertanyaan itu biasanya apa aja sih yang ditanyakan ketika sedang melakukan retrospektif? Saya tunggu 30 detik. Ada yang mau komentar? What went well? 1. Ada lagi? Mas Tungki, baru Mas Tungki. Mas Tungki ada lagi nggak? What to improve? And then?
What was good, what was bad, action to improve. Oke, got it. Itu tiga, ya betul saya sih magical questions ya, atau tiga famous questions. Sebenarnya tiga pertanyaan ini itu menurut saya menunjukkan atau menggambarkan mindset yang benar kalau diterapkan secara benar ya. Karena kalau diterapkan secara benar, ini mengajarkan kita untuk belajar dari apa yang sudah kita alami. What went well, apa sih yang sudah berjalan dengan baik, kita melakukan pembedahan terhadap apa yang sudah terjadi, what didn't go well. Bukan berusaha untuk menunjuk salahnya salah siapa, tapi berusaha untuk belajar dari kejadian tersebut dan kemudian melakukan sesuatu yang ditanyakan ketiga, apa yang bisa kita improve berikutnya. Oke, nah ada juga beberapa pertanyaan yang mungkin teman-teman pernah dengar juga. Apa ya yang mesti kita stop lakukan di iterasi berikutnya? Apa ya yang mesti kita teruskan untuk lakukan di iterasi berikutnya? Dan yang terakhir juga, apa ya yang mesti kita mulai lakukan di iterasi berikutnya? Supaya kita bisa melakukan hal yang lebih baik di iterasi berikutnya. Continuous improvement ini merupakan, mindset untuk melakukan continuous improvement ini sangat penting sekali, karena dengan begini kita bisa bergerak secara agile dan growing along the way. Oke, emotional intelligence ini juga merupakan hal yang penting. Emotional intelligence itu didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengenali, mengontrol, dan mengekspresikan perasaan perasaan dari seseorang, dari individu secara adekuat. Adekuat maksudnya cukup, gitu. Yang artinya emotional intelligence juga mengenable empati. Empati terhadap diri sendiri pertama, yang penting, yang memungkinkan juga kita memiliki self-awareness, self-care, dan yang kemudian empati terhadap teman-teman kita dalam satu tim, dalam satu organisasi. Dan dengan demikian, kita juga bisa bisa memiliki awareness terhadap apa sih yang terjadi sekarang gitu. Komunikasi sangat penting sekali karena komunikasi itu merupakan awal dari kolaborasi yang efektif. Penting juga di sini untuk berusaha menerjemahkan ambiguitas menjadi clarity. Yang terakhir, nggak kalah penting, psychological safety, di mana semua orang itu bisa memiliki mindset yang terbuka, open-mindedness, dan ada yang bisa memunculkan trust. Nah, selain 4 komponen di atas ini yang disebutkan oleh Forbes, saya juga membaca salah satu buku yang lagi saya baca sekarang, dan ini menurut saya sangat penting juga untuk dipahami. Ini saya mengambil dari buku Good to Great oleh Jim Collins. Memang topik ini topik tentang studi tentang perusahaan-perusahaan yang bisa berpindah dari perusahaan-perusahaan yang oke menjadi perusahaan-perusahaan yang wah. Pertama, saya kutip beberapa aja ya. People. Di bukunya disebutkan ada bab terpisah terkait ini. Judulnya itu adalah First Who, Then What. Ini menunjukkan sebenarnya memilih orang yang tepat dan menaruh orang yang tepat tersebut pada posisi yang tepat itu sangat penting. Selain mindset tadi ya, karena kita ingin untuk bisa memiliki sebuah tim, sebuah organisasi yang highly performing. Karena itu penting banget untuk bisa menaruh orang atau memilih orang yang benar, yang tepat, yang memiliki mindset tepat juga di tempat yang tepat. Dan yang nggak kalah pentingnya, ini yang berulang kali mesti diingat-ingatkan kembali ke teman-teman juga, sama juga seperti saya juga di Circle, ini juga hal yang kita juga selalu ingatkan, itu yang namanya disiplin. Ada 3 disiplin di sini. Disiplin people artinya orang-orang yang bisa memiliki disiplin yang benar, baik itu secara prosedur, baik itu secara mindset-nya dan eksekusinya. Disiplin thought, disiplin secara pikiran, bagaimana caranya kita bisa memiliki pola pikir yang benar dan selalu berusaha untuk berpikir maju, thinking forward, dan disiplin dalam action. Saya rasa teman-teman juga punya pengalaman yang cukup banyak ya tentang disiplin ini ya. Mungkin teman-teman punya ini pengalaman saya aja, jadi saya share aja.
saya punya pengalaman dengan tim yang kurang berdisiplin dalam melakukan testing atau sehingga ketika melakukan deployment itu senggol kiri, senggol kanan dan seterusnya. Itu sangat painful ketika kita melakukan deployment. Kemudian saya juga pernah mengalami di mana timnya itu tidak berdisiplin dalam, ini simple banget sih, mengorganisir task, di mana ketika mereka mendengar suatu instruksi langsung dikerjakan, tidak lagi mengumpulkannya atau mengorganisirnya dalam task di project board. Ini kelihatannya simple banget gitu. Karena kan ya balikan dari mereka kan katanya pengen agile gitu, kita kan pengen cepat. Tapi kalau misalkan ini diteruskan, problemnya adalah kita jadi nggak tahu di mana kita ada sekarang, orang-orang ini, teman-teman kita itu lagi kerjaan apa aja, dan akan sangat kesulitan untuk menaruh prioritas terhadap hal-hal yang sebenarnya lebih impactful. Itu sekedar sharing dari saya. Kita moving on. Nah, ada beberapa framework yang saya rasa teman-teman sering tahu ya, sudah tahu, yaitu namanya PDCA, Plan, Do, Check, dan Act. Ini adalah sebuah framework yang bisa membantu kita untuk bisa menciptakan culture yang resilience. Gimana? Saya kilas sedikit aja ya. Plan artinya bagaimana mengajarkan kita untuk atau mengajak kita untuk melakukan planning. Kira-kira kita mau membuat apa, goalnya apa. Kemudian kita susun, kita analisa, kita susun. Do, kita melakukan eksekusi terhadap plan yang sudah kita buat tadi. Check, itu adalah aktivitas untuk melakukan pengecekan kembali apakah apa yang kita bikin itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan, baik itu secara goal-nya itu sendiri, sudah memenuhi goal tersebut atau belum. Yang kedua, apakah impact yang diberikan dari task atau goal tadi sudah sesuai dengan ekspektasi kita, dan kemudian kita belajar, menganalisa kembali, dan melakukan act, yaitu aksi di mana kita melakukan improvements dari apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, ada satu framework lagi yang baru yang mungkin agak jarang terdengar. Ini juga ada di buku Organizational Resilience yang nanti linknya saya share juga di belakang. Framework Foresight. Ada 4 site yang juga berguna dan bisa dipadu-padankan dengan framework PDCA sebenarnya. Foresight, Insight, Oversight, dan Hindsight. Foresight itu adalah kemampuan atau disiplin kita untuk melakukan antisipasi, bagaimana kita melakukan prediksi ke depan dan mempersiapkan diri kita untuk menghadapi challenge tersebut. Insight, nah setelah kita berusaha mempersiapkan diri kita juga berusaha untuk melakukan monitoring, melakukan adaptasi terhadap apa yang kita alami sekarang dan merespon terhadap challenge yang kita hadapi tersebut berdasarkan apa yang sudah kita analisa tadi. Oversight itu melakukan monitoring. Monitoring ini harus secara berkala, tapi bukan hanya monitoring saja, kita juga harus melakukan reviewing terhadap monitoring tadi. Dan hindsight, ini salah satu yang kalau boleh saya share, selalu kami tekankan di setiap meeting kita, di setiap MBR atau monthly business review kita melakukan itu di Silvo. Apa sih learning yang sudah kita pelajari dari apa yang sudah terjadi? Karena ini merupakan hal yang sangat penting banget, dan jujurnya ya, saya suka sekali dengan framework Agile yang namanya Scrum, karena itu mengajarkan salah satunya untuk belajar, untuk probing dan belajar dari apa yang sudah kita alami melalui sprint retrospective. Oke, nah dari apa yang sudah kita lakukan menggunakan framework tadi, ada beberapa pitfalls yang saya rasa penting juga untuk kita berusaha hindari ya. Ada sesuatu yang namanya the flywheel effect. Ini flywheel itu adalah sebuah device, sebuah benda yang ya kalau digambarkan ini bentuknya seperti yang teman-teman lihat di gambar ini. Sebuah roda yang dimana orang itu bisa menggerakkan
roda tersebut dengan cara mendorong, tarik dan dorong ya. Ini aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, tapi bayangkan flywheel ini ukurannya jauh lebih besar dari ini. Pasti ketika kita mulai melakukan aktivitas untuk menggulirkan flywheel-nya, pertama-tama ini pasti akan berasa sangat berat. Oke. Sama seperti ketika kita menghadapi sebuah challenge, pasti akan berasa berat sekali. Tapi supaya kita bisa memiliki resilience, kita tetap harus menghadapinya dengan baik. Kemudian kita berusaha untuk memutarnya terus dan terus. Dan dengan kita disiplin melakukan aktivitas ini, kita akan membangun sesuatu yang namanya momentum. Dan semakin momentum itu terjadi, semakin mudah kita akan bisa menggerakkan roda tersebut. Oke, dibayangkan semakin lama rodanya akan berputar, bergulir semakin cepat dan semakin cepat. Nah, ketika momentum ini terjadi, itulah saatnya di mana kita melihat bahwa ada sesuatu perubahan yang terjadi. Oke, nah problemnya adalah cukup banyak atau cukup sering terjadi bahwa ketika kita mulai di awal-awal ketika mulai berusaha menggerakkan hal tersebut, kita melihat, aduh ini kok kayaknya susah banget ya. Ini kayaknya kok nggak pernah berubah-ubah ya. Kok kayaknya nggak akan berhasil gitu. Nah, di sinilah kita juga harus mawas diri bahwa mungkin ada sesuatu yang perlu kita lakukan lagi dan tapi kita tetap harus berusaha untuk push forward. Oke. Pitfalls yang kedua, nah saya juga mau menceritakan sesuatu yang namanya Stockdale Paradox. Ini saya ambil juga dari buku Good to Great. Ini merupakan pengalaman kisah nyata dari penulisnya, si Jim Collins ini, yang melakukan interview kepada Admiral James Stockdale, yang merupakan salah seorang high-ranking US military officer. Nah, Admiral James Stockdale ini pernah mengalami situasi yang sangat pelik, di mana dia harus menginap di yang namanya Hanoi Hilton. Ya, kalau Hotel Hilton itu biasanya adalah sebuah hotel yang mewah, yang sangat nyaman. Hanoi Hilton ini merupakan sebuah kamp konsentrasi perang yang ada di Vietnam. Dan selama masa penahanan Admiral James Stockdale ini, ya ngomong-ngomong dia ditahan selama 8 tahun, dari tahun 5 sampai 73, ya pasti akan mengalami yang namanya siksaan, penjaraan, dan beliau sama sekali tidak tahu ini kira-kira kapan yang akan dibebaskan dari penjara tersebut, gitu ya. Ketika Jim Collins ini melakukan wawancara terhadap James Stockdale, Jim Collins punya rasa penasaran. Lalu dia bertanya, Admiral, siapa aja sih yang tidak berhasil selamat, gitu. Admiral bilang, oh, itu gampang. Orang-orang yang optimis yang tidak selamat. Orang yang optimis, Jimnya bertanya, kenapa begitu? Admiralnya membalas, oh, itu jelas banget gitu. Orang-orang yang optimis selalu berkata, oh, kita pasti akan dibebaskan nih. Natal ini kita pasti akan bebas. Natal berlewat, Natal datang, tapi nggak dibebasin, berlalu. Orang-orang optimis juga yang kemudian mulai optimis lagi, berkata lagi, oh, jangan khawatir, paskah besok deh pasti akan dibebaskan gitu, karena kita yakin bahwa pemerintah US pasti akan berusaha membebaskan mereka. Paskah datang dan berlalu, masih belum dibebaskan, dan itu berulang-ulang terjadi, bayangkan 8 tahun. Dan kebanyakan dari mereka akhirnya malah meninggal, malah tewas karena mereka kehilangan harapan. Dan ini adalah kutipan yang disebutkan oleh Admiral James Stockdale. You must never confuse faith that you will prevail in the end, which you can never afford to lose, ini penting sekali, with the discipline to confront the most brutal facts of your current reality, whatever they might be. Ini ada pelajaran penting yang dibagikan oleh Admiral James Stockdale kepada Jim Collins dan kepada kita juga saat ini, bahwa memang ketika menghadapi challenge atau adversity, sesuatu yang sangat-sangat parah sekali terjadi, kita mau nggak mau harus tetap memiliki yang namanya faith
atau keyakinan bahwa kita pasti akan bisa keluar dari kesulitan ini sekarang, tapi juga kita harus bisa menghadapi di saat yang bersamaan ya, menghadapi paradoksnya bahwa kita ini lagi menghadapi sesuatu yang sangat sulit. The brutal facts itu ada lagi kita hadapi, dan kita harus benar-benar siap-siap bermawas diri dan berusaha mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya gimana caranya supaya bisa keluar dari adversity ini. Oke, nah itu tadi sekilas hal-hal yang bisa saya bagikan secara teori atau secara studi yang sudah terjadi. Nanti saya akan bagikan linknya kembali. Dan saya juga mau mencocok logikan terhadap apa yang kami alami di Circle selama ini. Ini sekilas gambaran. Circle berdiri tahun 2013 oleh beberapa orang founder. Waktu itu Circle dimulai dari sebuah ide untuk membantu para brands memiliki e-commerce website atau brand.com website yang mudah dioperasikan berbasiskan template. Dari 2013 kemudian mendapatkan funding dari tahun 2014. Di tahun 2015 itu mulai ada expansion, tapi di saat itu juga Circle menghadapi adversity di mana sempat menghadapi situasi di mana situasi kesulitan di mana Circle itu hampir bangkrut sebenarnya. Tapi foundernya bersikukuh, mereka memutar otak gimana caranya, again, seperti yang tadi dijelaskan, itu juga memiliki sikap yang berani untuk menghadapi brutal facts-nya, dan juga memiliki pengharapan yang yang tidak luntur, bahwa kita pasti akan bisa ngelawatin ini. Dan itu berhasil. Kemudian tahun 2016 kita menghadirkan Circle Commerce. Itu adalah sebuah end-to-end channel management yang kita berikan untuk brands-brands yang berskala enterprise ke atas, besar. 2017 kita mendapatkan funding. 2018-2019 kita bahkan memiliki fulfillment center yang baru. Tahun 2020, nah ini ketika kita mulai expanding dan growing secara exponential, kita merger atau mengakuisisi iCube. Jumlah employee kita berkembang dari saat itu kalau nggak salah sekitar 100-200-an hingga menjadi 600 employee. Tahun 2020 juga kita mendapat funding series B. 2021 Circle mengakuisisi Orami. Jumlah employee kami bertumbuh dari 600 menjadi sekitar 1000 plus. Tahun 2020 yang lalu kami mengakuisisi Warung Pintar dan jumlah employee kami berkembang menjadi 2000 plus. Oke. Nah, adversity yang kami alami sekarang, ya mungkin teman-teman juga pernah mendengar ya, dalam beberapa waktu lalu kami juga menghadapi situasi di mana kami harus menghadapi hal yang sangat pahit. Kita harus mengakui bahwa kita cukup agresif, sangat agresif malah, tapi kita juga melihat bahwa situasi apa yang kita alami, unfortunately, belum memungkinkan kita untuk melakukan agresif hal-hal yang agresif itu, sehingga kita harus melakukan efisiensi. Dan bahkan selain dari masalah tersebut, kami juga dihadapkan ke sebuah fakta bahwa saat ini kami sebagai one of the leading e-commerce enabler company, kami juga harus bisa menghadirkan sebuah solusi yang relevan buat klien kami, buat partner-partner kami, buat para prinsipal kami yang bekerja sama dengan kami, yang mempercayakan bisnis mereka kepada Circle, bagaimana caranya supaya bisnis mereka juga berkembang bersama dengan kami. Itu adalah challenge-challenge yang kami hadapi sekarang. Nah, kami menerapkan beberapa strategi untuk bisa menghadirkan culture of resilience tadi dengan cara ini yang kami terapkan. Kami berpedoman juga terhadap studi yang dilakukan oleh Forbes tadi. Kami menghadirkan kami memperhatikan 4 komponen tadi: mindset, emotional intelligence, communication, dan psychological safety. Dan kami tuangkan itu, kami torehkan itu menjadi company values. Kami saat ini memiliki 3 company values yang sebenarnya cukup simple: begin, connect, dan deliver.
dan masing-masing values tersebut punya prinsipnya masing-masing, dan itu menggambarkan betapa kami itu pingin thriving, kami itu pingin memulai sesuatu, mendobrak status quo, dan kami pingin saling terkoneksi satu dengan lain, berkolaborasi satu dengan lain, dan mendeliver sesuatu yang memiliki impact yang sangat besar. Nah, dalam building the mindset, kami juga sadar bahwa kita juga harus melakukan act of balancing ini. Kita harus menerapkan paradoxical thinking ini. Di mana kita harus, pertama, of course, kita harus bersikap defensif juga, prepare terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, bersiap-siap, kita berusaha untuk konsisten, tapi di saat yang sama, kita juga harus progresif, making good things happen. Di mana kita juga harus untuk mencapai ini kita juga harus memiliki fleksibilitas dan kecepatan untuk berinovasi. Tapi di saat yang sama juga kami juga selalu harus mawas diri terhadap fakta-fakta yang ada dan tetap memiliki keyakinan bahwa kita pasti akan lewat dari hal ini dan akan berkembang dengan baik. Nah, apa sih yang kita lakukan? Pertama, kita berusaha untuk fostering agility dalam setiap elemen, dalam setiap tindakan kami, dari policy-policy yang ada, dari aktivitas-aktivitas yang ada, dari rutinitas yang kita miliki, kita menciptakan guideline yang jelas, yang konkret, itu berupa misalnya seperti ada IMIM, ada IMIM itu internal memo, ada juga aktivitas-aktivitas yang memiliki tujuan yang jelas, dan kita berusaha untuk menerjemahkan sesuatu yang ambigu menjadi sebuah clarity. Agar kita dalam circle itu bisa memiliki proses yang efisien dan predictable. Nah, kita juga sadar bahwa agility itu diperlukan, karena itu kita juga berusaha untuk memberikan kepercayaan kepada level yang lebih bawah. Gitu. Kita memberikan kepercayaan kepada mereka juga, kita bisa dibilang katanya adalah empowering mereka untuk bisa mengambil keputusan dengan cepat. Jadi kita shifting dari decision making yang tadinya top down, visinya itu diatur dari atas, kemudian turun ke bawah secara cascading. Kita berusaha shifting dan berusaha untuk training semua elemen dalam perusahaan kami, Circle, untuk bisa melakukan pengambilan keputusan yang lebih agile dengan cara mendelegasikan atau empowering manajer-manajer kami, middle management kami, untuk bisa mengambil keputusan dengan cepat. Sehingga dengan cara begini, improvisasi atau improvements itu bisa dilakukan di level terkecil di dalam tim. Nah, of course, apa yang kami alami saat ini juga, atau apa yang kami lakukan saat ini juga sebenarnya masih belum sempurna ya. Ini adalah maturity level dari rangkuman maturity level dari apa yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Kita saat ini memang masih berusaha untuk melakukan act of balancing tadi antara antara defensive versus progressive, antara consistent versus fleksibel, dan ya segala sesuatu itu kita akan berani untuk mencoba dan berani juga untuk bereksperimen, tapi di saat yang sama juga kami melakukan monitoring dan selalu melakukan assessment dan berusaha untuk mendapatkan learning dari setiap action yang kita lakukan. Nah, cara konkretnya kita melakukan yang namanya, salah satunya yang namanya adalah employee engagement survey yang kita lakukan secara berkala tiap 6 bulan sekali. Di sini kita mendapatkan learning yang cukup banyak. Ini salah satu contoh yang bisa saya bagikan. Di tahun 2021 kita mendapatkan bahwa top challenges kita itu ada talent management leadership dan quality of communication collaboration. Sedangkan di tahun 2022 ternyata challenge kita itu berubah menjadi learning and development plan dan collaboration between cross-functional team. Yang artinya sebenarnya top challenges di tahun 2021 itu sedikit banyak sudah berhasil kita address, dan setelah kita memiliki agility atau kemampuan di bidang tersebut, di aspek tersebut, kita kemudian bisa beralih ke sesuatu yang lebih meaningful buat teman-teman di dalam tim kita. Satunya misalnya learning
di mana mereka udah mulai aware, udah mulai sadar akan kebutuhan mereka untuk berkembang, untuk growing, dan berkolaborasi antar tim, bukan hanya dalam tim saja, tapi antar tim, bahkan antar divisi, antar function, bahkan antar pilar, untuk bisa menghasilkan impact yang lebih besar. Oke, sebenarnya ini share dari saya terkait apa yang kami alami, apa yang kami lakukan dalam Sirto, ya hanya sebatas ini dulu. Mengingat waktu juga, kebetulan sudah jam 8.07 ya. Semoga waktunya nggak kemalaman, dan semoga kita juga bisa memiliki kesempatan yang baik untuk bertanya jawab, diskusi. Sekali lagi mohon bantuannya teman-teman ya, karena saya ingin banget kita bisa memiliki diskusi yang aktif, positif, dan bisa saling belajar satu dengan yang lain. Tidak menutup kemungkinan saya juga sebenarnya masih harus banyak belajar dari teman-teman semua. Jadi kita bisa saling mengasah di sini. Nah, ini adalah beberapa kutipan atau beberapa materi yang mungkin bisa teman-teman coba browse, baca-baca kembali, dan semoga bisa berguna buat teman-teman untuk ya seenggaknya bisa mencerahkan atau memberikan ide-ide baru bahkan, dan memberikan teman-teman itu keyakinan bahwa ternyata teman-teman juga sebenarnya ada di posisi X di mana teman-teman sekarang berada, dan masih memungkinkan atau possibility-nya masih lumayan tinggi, sangat tinggi bahkan, untuk teman-teman juga bisa memiliki organisasi yang resilient. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Saya silakan kembali ke MC. Oke, terima kasih banyak kepada Mas Wigono ya, luar biasa banget materi yang disampaikan, sangat-sangat komprehensif ya, dan juga detail. Tadi juga disampaikan beberapa case study ya dari yang Circle sudah lakukan selama ini. Oke, ya jadi selanjutnya kita akan ke sesi diskusi ya, atau Q&A. Nah, jadi sambil Oke, sebelum kita melakukan ke sesi Q&A, nah sambil Mas Wigono bisa beristirahat dulu, mungkin ya, kita akan ada perkenalan nih terkait beberapa program-program dari Ekipa yang mungkin teman-teman bisa ikutin, dan juga dari Silko nih teman-teman, untuk menjawab berbagai kebutuhan dan permasalahan yang teman-teman hadapi saat ini. Oke. Ya. Nah, teman-teman nih, bagi teman-teman semua yang ingin memperdalam skill atau knowledge-nya tentang Agile, teman-teman bisa untuk ikutan Bootcamp Agile Practitioners pertama yang ada di Indonesia by Ekipa Academy. Nah, di sini cocok banget nih buat teman-teman yang ingin meningkatkan karirnya, yang saat ini mungkin sudah berprofesi sebagai Agile Practitioners, ataupun teman-teman yang ingin membawa perubahan nih di company-nya atau organisasinya untuk membawa company transformation, ataupun teman-teman juga yang ingin switch career nih sebagai Agile Practitioners. Nah, ini cocok banget buat teman-teman untuk ikutan, dan di sini kita akan belajar dengan berbagai metode yang menarik, pastinya tentunya ada practical approach dan experimental learning, ada assessment juga dan feedback langsung oleh mentor, kemudian juga ada learning from expert yang memang ini kita datangkan dari eksternal, career one-on-one coaching, expert instructor dari studi kasus di Agile, dan juga tentunya ada email buat kelulusan, serta nanti kita akan membantu personal branding-nya untuk bisa mencapai top performance dari teman-teman semua. Oke. Ya, nah ini mungkin teman-teman beberapa coach yang akan menemani gitu ya teman-teman jika belajar di Agile Practitioner Bootcamp ini. Salah satunya ada Hugo Messer, yaitu founder Ekipa, yang mungkin tadi quotes-nya atau insight-nya di-share oleh Mas Wigono juga. Dan masih banyak lainnya Agile coach kita yang sudah berpengalaman dan tersertifikasi baik nasional maupun di global. Nah, ini beberapa klien dari Ekipa. Kita sudah bekerja sama dengan berbagai perusahaan ataupun startup ternama yang ada di Indonesia untuk membantu transformasi Agile di organisasinya. Nah, ini teman-teman nih, jadi untuk yang pengen tahu belajarnya apa sih di bootcamp ini, nah kita akan mulai itu juga dari Maret ya, jadi 3 bulan, Maret sampai Juni gitu ya teman-teman. Dan jamnya di jam 7 sampai jam 9 setiap Selasa dan Kamis gitu ya. Nah, jadi ini intensif teman-teman, seminggu 2 kali selama 2 jam per sesi.
Nah, di sini teman-teman akan belajar terkait Agile Fundamental dan mitos-mitosnya, generic Agile Framework, terus Agile Impact, Grow Mindset, dan Outcome Driven, Facilitating Skill, Scrum Zombie, ya. Dan juga mentoring skill, facilitating skill, how to create psychological safety untuk tim, dan juga art of feedback, unleashing the open communication, agile leadership, ownership take accountability, dan juga peer coaching level 1, serta ada final assessment dan juga sertifikasi tentunya atau graduation. Nah, ini mungkin teman-teman yang cocok banget untuk bisa menjadi agile practitioner yang profesional dan hebat yang ada di Indonesia gitu. Nah, kita ada early bird nih masih di promo di 5.999.000. Nah, khusus teman-teman yang join di event ini, kita akan ada 10% off nih teman-teman bagi semua yang hadir di event ini. Nah, walaupun promonya sampai besok ya teman-teman, besok tuh harganya udah 12 juta gitu ya. Nah, tapi khusus teman-teman yang ada di sini, kita tunggu nih boleh sampai 3 hari ke depan. Bagi teman-teman yang ingin join ke bootcampnya akan bisa mendapatkan 10% diskon. Nanti jika teman-teman tertarik bisa isi poll feedback juga yang ada di event ini, dan nanti kalau mau diskusi atau tanya atau mau curhat dulu boleh banget nanti oleh Agile Coach atau tim Ekipa terkait permasalahan Agile-nya gitu di karir maupun di pekerjaan teman-teman ya. Oke ya, mungkin itu teman-teman. Selanjutnya, nah, dari Silko juga ada something nih yang ingin dipersembahkan ke teman-teman semua melalui video gitu. Jadi bisa sambil nyantai, disilakan untuk menyaksikan teman-teman. We have gone through a meaningful evolution. In 2013, we started our journey with the vision of helping brands sell online. Over the years, we have diversified our solutions to help everyone sell across a wide array of channels. As we're starting a new era, we build a bridge to create solutions for our stakeholders through a seamless and accessible business ecosystem. We consistently expand, develop, and integrate our business to be omnipresent, to be established, to thrive, to be whole, and to be influential. We adopt and adapt to stay ahead in the industry. We provide strategy, support, and resources to continually advance. We deliver impeccable solutions with the most capable people. No matter the scale, Circlo has always been about inspiring and maximizing the potential of people and businesses. We stand behind our purpose to be the leading omni-channel commerce enabler in Indonesia. Together, with our expertise and technology, we can make meaningful leaps and grow beyond possibilities. We present to you the brand new Circlo. Be the future today. Oke ya, itu teman-teman dari Silko ya, luar biasa banget. Jadi semakin tergugah nih kita untuk bisa semakin yakin dan percaya bekerja sama dengan Silko untuk memajukan bisnis kita, baik dari skala kecil maupun bisnis skala besar yang ada di Indonesia. Oke. Ya, mungkin kita langsung nih teman-teman untuk ke sesi Q&A. Nah, di sini udah banyak banget nih teman-teman yang drop question-nya. Karena waktunya juga terbatas, kita akan tutup dulu ya karena udah banyak juga sampai pertanyaan terakhir di Mas Agas gitu ya. Nah, untuk pertanyaan juga mungkin feedback-nya kita tiadakan dulu. Tapi tenang aja teman-teman, untuk yang mau feedback ataupun yang mau mungkin nanya-nanya lagi, boleh setelah kita selesaikan acara ini ya, di networking session setelah event selesai gitu. Kita akan terus sampai jam 9 batasnya gitu ya. Jadi tenang aja teman-teman ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama dari Mbak Yunita Yohana nih ya. Oke, nah terkait psychological safety nih, ini erat kaitannya juga dengan transparansi. Nah, ini boleh dielaborasikan lagi tentang transparansi dengan resilience organisasi gitu. Got it. Suara saya masuk kan ya? Masuk. Ya, oke. Pertanyaan bagus, thank you untuk pertanyaannya. Transparansi itu memang sangat penting ya, karena dengan transparansi itulah kita bisa
mengetahui sebenarnya kadang sekarang kita lagi di mana sih, apalagi kalau misalkan kita memang bekerja di dalam tim yang berbeda, yang kita nggak tahu situasi sebelah sana kayak gimana, dan salah satu tujuan dari transparansi selain yang tadi disebutkan itu juga adalah menciptakan empati sebenarnya gitu kan. Saya rasa hal-hal yang tadi disebut ya, transparansi, empati, terus trust, kemudian dan beberapa hal lainnya itu sangat penting banget ya, karena tim yang resilient adalah tim yang sebenarnya percaya bahwa kita ini melakukan hal yang benar dan kita berusaha untuk maju dan untuk mengalahkan adversity yang kita hadapi sekarang gitu. Jadi beberapa hal memang harus dilakukan, termasuk salah satunya dalam menciptakan transparansi tadi. Bagaimana caranya? Sebenarnya cukup simple. Kalau saat ini sih kami di Sekolah itu memang kita selalu berusaha untuk mengajarkan teman-teman itu untuk bisa berkomunikasi dengan baik, over communicate dan segala macam, dan bisa menjelaskan situasi mereka dengan lebih baik. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, secara top down, ini ada kemungkinan ada pesan yang tersirat juga katanya. Secara top down, memang kita juga berusaha untuk memberikan informasi yang relevan pertama dan tepat, gitu. Relevan, benar dan tepat. Gitu. Benar itu dalam artian kita tuh nggak berusaha bohong-bohongin gitu. Kita di Circle sendiri dari level paling tinggi founder kami ya, Brian Marshall, dalam town hall itu selalu mengingatkan kepada kami, kita itu lagi nggak baik-baik saja. Dan ini waktu buat kita itu untuk melakukan dalam konflik kalau misalkan orang lagi kurang sehat pasti harus diet. Jadi kita harus mengencangkan ikat pinggang, kita harus bersiap-siap gitu. Nah, hal seperti ini ketika diungkapkan, ketika diberikan, itu juga memberikan rasa kejelasan kepada teman-teman yang lain, kepada kami employee-nya, bahwa kalau begitu, kalau misalkan kita sekarang lagi dalam situasi seperti ini, apa yang harus dilakukan selanjutnya kita? Jadi lalu kita bisa bekerja bersama-sama, berkolaborasi untuk bisa mengalahkan hal yang lagi kita hadapi sekarang. Nah, poin ketiga tentang transparansi ini juga yang nggak kalah penting itu selain benar, tepat. Komunikasi ini harus dilakukan dengan tepat, bukan cuma hal yang benar saja yang diungkapkan, tapi terus dengan diungkapkannya juga dengan tidak baik gitu. Jadi gini, bayangkan informasi kalau gini, mohon maaf ya teman-teman, saat ini saya lagi sakit COVID, kemarin teman-teman ketemu sama saya kan, dibandingkan dengan gini, kamu ada ini nggak, kamu kan pernah makan sama gue kan? Ada ngerasa sakit nggak, pusing nggak, sakit kepala nggak, tahu nggak, gue lagi kena COVID. Gitu. Dua hal ini yang komunikasi yang tepat itu juga harus digunakan dengan baik supaya teman-teman yang audiensnya itu bisa menangkap dengan baik juga, mengartikannya dengan baik juga, dan jangan sampai malah menciptakan sesuatu yang tidak perlu. Gitu. Semoga menjawab. Oke, semoga menjawab ya Mbak Yunita. Terima kasih Mas Wigono. Nah, boleh banget nih Mbak Yunita, di sini juga udah banyak pertanyaannya ya, jadi lebih enak kalau open mic langsung nih ya. Ya, boleh silakan Mbak Yunita. Oke, terima suka nih. kasih. Ya, Mas Wigono, terima kasih banyak tadi buat psychological safety, karena saya juga tertarik dengan ini, karena psychological safety ini kan artinya seseorang merasa aman dan nyaman ya ketika dia berkomunikasi tanpa merasa diintimidasi gitu. Jadi tadi saya tanya berkaitan dengan transparansinya gitu. Sebenarnya saya ada dua pertanyaan lanjutan, Mas Wigono.
pertanyaan saya itu, tadi kan Mas Wigono sempat share ya cerita tentang, kita juga menghadapi tough situations gitu ya, menghadapi, tough situations. Boleh di-share kah apa sih lesson learned dari, situasi tersebut gitu? Apalagi tadi di akhir menarik sekali, 4 poin tadi ya, tentang psychological safety, communication, dan lain-lain itu dijadikan values gitu. Di organisasi. Nah, setelah dijadikan values, plus ditambah dengan lesson learn, apakah ada perubahan-perubahan yang terjadi gitu ya, yang ke arah tadi kalau, Mas Yugono bilang bounce forward gitu ya, yang arahnya ke sana. Dan kalau bicara bicara tentang, sekarang banyak hal, yang maunya tuh di-measure gitu. Oh ini ada measurement-nya, ada number-nya, bisa di-quantify. Apakah kita juga bisa me-measure, this, resilience level of organizations gitu ya? Kalau iya, apakah ada metodenya dan mungkin ada, boleh di-share sedikit, level-levelnya? Terima kasih. Ngerti. Terima kasih untuk ini follow pertanyaannya bagus banget. Ini saya juga jadi terbayang ketika, barusan ini ya, ketika berbicara tentang psychological safety, ini saya bayangkan seperti layaknya orang tua terhadap anak. Orang tua itu orang tua yang ideal, of course, orang tua yang baik ya, of course akan berusaha untuk memberikan informasi yang transparan, yang jelas, kamu jangan jangan naik jendela, nanti jatuh. Itu kan ekspektasi jelas. Saat ini papi lagi kesulitan nih, mohon maaf ya, papi lagi nggak bisa bimbing kamu, transparansi juga, gitu. Dan harus disampaikan dengan tepat pula, gitu. Bukan ketika anaknya nanya, papi minta mainan ini dong, apaan sih minta mainan, bla 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 bla, itu kan marah-marah kan, itu kan sesuatu pengungkapan yang kurang tepat, gitu. Nah, komunikasi atau transparansi ini juga yang lalu menciptakan trust dari anaknya kepada orang tuanya. Hal yang sama juga harus dilakukan terhadap tim member kita dalam organisasi. Gitu. Mohon maaf tadi dari Mbak Yunita, pertanyaan pertama ada yang kurang nggak kira-kira? Saya lumayan panjang dan saya agak belum sempat Ya mencatat. sudah cukup Mas, boleh ke yang lainnya. Pertanyaan lainnya maksudnya. Terima kasih. Kasih. Yang kedua tentang measuring resilience-nya ya. Oke, sebenarnya kalau Itu yang ketiga. yang ketiga, yang Sorry kedua ya apa nih, boleh banyak bilang? pertanyaan ya. Jadi yang kedua tadi, tentang lesson learn plus values yang tadi, sudah diterapkan, ada perubahan apa aja gitu ya, dan yang ketiga tadi tentang, how to measure, resilience. I see. Lesson learned. Sebenarnya kalau kami saat ini sih, kami lumayan terbiasa untuk selalu bertanya, ini lesson learned-nya apa? Learning-nya tuh apa dari apa yang kita lakukan, dari apa yang kita lakukan pertama sama dari apa yang terjadi. Kembali ke sebenarnya dari apa yang terjadi dulu baru apa yang dilakukan. Itu selalu kita tanyakan ke tim, ke dalam diskusi, baik itu diskusi yang kecil dalam tim maupun dalam diskusi yang lebih besar forumnya. Cukup banyak lesson learned-nya, misalnya seperti, contohnya apa yang bisa saya share ya? Mungkin ini, dalam beberapa waktu terakhir, saya melihat sebuah perubahan yang lumayan signifikan, at least untuk saya, bahwa komunikasi kita, bukan hanya dalam satu departemen. Saya ada di departemen teknologi yang membawahi produk dan teknologi, produk dan engineering, dengan divisi lain, departemen lain, ada departemen komersial, ada departemen service. Belajar dari beberapa pengalaman yang lalu, di mana sebelumnya itu komunikasi terjadi secara silo ya, progresnya terjadi secara silo, tim komersial tuh mereka memiliki KPI sendiri, memiliki target atau objektif sendiri, tim service itu memiliki, atau tim operasional itu memiliki target objektif sendiri, memiliki KPI sendiri, dan memiliki cara kerja sendiri, dan kita di teknologi juga sama gitu. Berkaca dari situ dan belajar dari beberapa miskomunikasi yang terjadi, misalnya tim operasional itu komplain, ini teknologinya gimana ya, kok ngelakuin kayak gini susah banget, lambat, terus sehingga untuk melakukan satu action itu lamanya minta ampun gitu. Dan tiap kali
di raise concern-nya ke tim teknologi, di jawabannya selalu iya nanti ya, ini prioritasnya ada ini dulu nih, nanti akan kita kerjakan, tapi tunggu dulu ya, sabar ya, gitu. Sekarang berubah, kita berkolaborasi di awal. Karena kita melihat bahwa kita ada value terhadap kolaborasi yang lebih intensif, cross department. Ini salah satu lesson learned yang kita pelajari. Cukup menjawab nggak? Iya, cukup menjawab. Berarti yang ketiga ya. Iya. yang ketiga tadi measuring resilience. Sebenarnya kalau menurut studi tadi kan ada beberapa fase ya, atau bisa dibilang kayak Iya. kalau saya bilang sebagai maturity levelnya itu memang ada beberapa tahapan atau ada beberapa level. Sekarang organisasi kita tuh lagi di mana sih? Gitu. Organisasi yang resilience jelasnya pasti harus bisa apa namanya yang saya sebut tadi level 5 tadi, bisa memiliki paradoxical thinking, di mana organisasi tersebut bisa melakukan act of balancing antara defensif dengan progresif, antara apa namanya konsisten dengan fleksibel. Gitu. Nah ini paradoxical thinking ini merupakan sebuah, bisa saya bilang itu sebuah art, sebuah seni gitu, karena untuk satu organisasi dengan organisasi lainnya itu jelas pasti akan beda, karena situasi di dalam juga pasti akan beda, orang-orangnya beda semua, challenge hadapnya beda semua. Dan ini juga kadang kita harus misalnya dalam satu situasi timnya itu harus ngerem, tapi di dalam situasi yang lain tim yang sama harus ngebut. Gitu. Itu hal-hal yang harus kita balance terus-menerus gitu. Nah, saya rasa itu sih menurut saya sih bisa menjadi tolak ukurnya ya. Cukup menjawab tidak, Mbak Yunita? Iya, oke. Cukup menjawab, tapi saya juga setuju sih tadi bahwa itu balancing art and science ya, gitu. Udah cukup kayaknya, bisa ke pertanyaan teman-teman yang lain. Terima kasih Mas Wigono, terima kasih Mas Revi. Sama-sama. Baik, ya terima kasih Mbak Yunita juga atas sharing-sharingnya ya dan pertanyaannya. Oke, ya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, tapi sambil kita lanjut, nah teman-teman bisa ya mengisi poll feedback yang akan di-launching di masing-masing layar teman-teman semua. Ya, jadi silakan teman-teman. Ya, sudah muncul ya. Nah, di sini teman-teman poll feedback untuk kita Ekipa tentunya bisa improve terus ke depannya ya dalam memberikan pelayanan terbaik untuk teman-teman semua. Dan poll feedback ini juga sebagai data diri atau absensi ya bagi teman-teman, dan bisa mendapatkan e-sertifikat ketika bisa telah mengisi poll feedback ini. Oke, ya ditunggu ya teman-teman, silakan isi sambil kita lanjut dengerin nih tanya jawab dari teman-teman yang lainnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Mas. Oke, dari Mbak Nungki ya belum ya? Oke, ya. Relate to performance optimization, if layoff categorized as a cost optimization, how can the organization be resilient if they keep reducing their manpower? Oke, thank you. Ini pertanyaan bagus banget. Ini dan kebetulan, mungkin bukan kebetulan kali ya. Ini juga saya pernah baca artikelnya di apa namanya di ya bukunya si Jim Collins ini sih. Sebenarnya kalau ketika organisasi itu observasi seperti ini. Jadi organisasi yang melakukan layoff itu memang apa namanya bisa apa ya ternyata dalam jangka panjang lebih kurang berhasil dibandingkan organisasi yang mempertahankan dan orang-orang mereka dan bisa overcome the obstacles gitu. Cuma saya rasa ini juga harus disikapi secara bijak ya, karena memang kita dihadapkan pada situasi yang dinamikanya itu berbeda satu perusahaan dengan organisasi yang lain, satu organisasi dengan organisasi yang lain, gitu. Apa namanya? Ketika ada hal-hal yang saya rasa bisa saya mengerti ketika sebuah organisasi itu melakukan efisiensi, seperti misalnya kalau misalnya ternyata
runway-nya itu cukup dilihat tidak mencukupi untuk jangka panjang, dan ternyata masih ada beberapa program-program atau proyek-proyek yang masih bisa dibilang sangat eksperimental. Ketika memang kita menghadapi situasi di mana kita nggak bisa ruang gerak kita lumayan terbatas, biasanya yang harus kita lakukan adalah gimana caranya, yang harus kita pikirkan adalah bagaimana caranya supaya organisasi ini bisa survive. Yang memang unfortunately seringkali salah satu action yang diambil adalah berupa efisiensi. Ini saya tidak berusaha untuk menjustifikasi, tidak juga berusaha untuk mengomentari hal-hal yang terjadi ya. Tapi memang saya sendiri pribadi memang cukup memahami kalau misalnya memang ternyata efisiensi itu harus dilakukan. Ini juga terlepas dari niat atau intensi dari organisasi yang disebut atau dimaksud gitu ya. Kita memang harus menilik lebih dalam tentang tujuan atau tentang why they are doing that. Gitu, pasti ada alasannya. Gitu. Dan nyambung ke bagaimana organisasi bisa resilient kalau mereka terus mengurangi manpower-nya. Saya rasa kalau misalkan saya rasa kita harus kita sama-sama setuju ya bahwa people itu adalah aset yang paling penting dari sebuah organisasi. Gitu. Selama organisasi tersebut meyakini hal tersebut, seharusnya organisasi tersebut akan sangat berhati-hati dalam melakukan sebuah action. Gitu. Dan selama ini menjadi salah satu value terpenting dari organisasi, pasti organisasi tersebut akan juga memikirkan bagaimana caranya supaya bisa menghadapi challenge yang ada, sehingga eventually akan tampil sebagai organisasi yang resilient. Cukup menjawab, Mbak Nungki. Cukup menjawab. Terima kasih, Mas Wiguno, udah menjelaskan tadi dengan detail. Mas Wiguno dan juga Mbak Nungki ya. Ya, lanjut kita ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Mas Dedi ya. Oke. How do you ensure that your resilience building efforts are sustainable over the long term across all the organization and employee in Silpo? And how do you balance short-term needs with longer-term resilience goals? I see. Got it. Thank you. Very good question nih. Ensuring resilience building efforts are sustainable. Pertama, semua effort itu kita bikin ada maksudnya, ada tujuannya yang jelas, dan ada matriks-matriks pengukuran yang kita rancang dulu di depan. Gitu. Jadi bukan aktivitas yang kita lakukan itu bukan, oh kayaknya ini ide bagus nih kita lakuin dulu, terus baru kita pikirkan apa yang mesti kita ukur setelah kita melakukan action-nya. Nggak seperti itu. Jadi kita mencoba untuk merancang dulu di depan aktivitas apa yang kira-kira kita butuhkan berdasarkan apa yang kita alami sekarang, matriks apa yang mesti kita ukur untuk yang bisa menunjukkan bahwa aktivitas kita ini memiliki impact yang baik atau berhasil atau tidak. Gitu. Ini dilakukan terus-menerus berulang-ulang dan kita jadikan habit, disiplin. Gitu. Setelah disiplin terbentuk, saya cukup yakin organisasi yang kita miliki itu akan menjadi organisasi yang resilient. Karena culture-nya kita bentuk seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya ditambah 4 hal. Saya lihat. Kayak saya kehilangan pertanyaannya nih. Yang mana nih? Oh, how do you balance short-term needs with longer-term resilience goals? Ini spesifik banget ya pertanyaannya, Mas Edi, atau mungkin mau diklarifikasi. Ini pertanyaannya tentang goal terkait resiliensi. Ya, betul-betul, Mas Wiguno. I see. Oke, ini saya bayangkan, correct me if I'm wrong, ini saya bayangkan lebih ke arah bagaimana caranya supaya di masa depan perusahaan ini tetap eksis, tetap relevan terhadap industrinya. Ya, jadi being resilient dalam hal itu ya, jadi progressing forward atau bounce forward tadi. Benar nggak? Ya, betul-betul. Got it. In that case, ini penting banget dibutuhkan leadership yang tepat, yang bisa melihat visi yang tepat pula
dan bisa mengajak kita semua, mengarahkan kita semua organisasi ini untuk bisa maju ke arah visi yang tadi. Itu yang penting pertama. Leadership-nya, visinya harus tepat dulu. Gitu. Kemudian kalau misalkan leadership-nya udah oke, kita lalu bisa melakukan analisa dan identifikasi kira-kira strategi apa yang mesti kita lakukan, mesti kita implementasi. Di sini karena ya strategi bisa banyak banget ya. Kalau misalkan kita mau X, maka kita bisa melakukan ABCDE gitu. Dan di sini juga leadership-nya juga punya peranan penting banget untuk to say no, gitu, untuk tidak melakukan apa yang untuk memilih untuk tidak melakukan hal itu, gitu. Dan setelah ya biasanya kita akan diskusi dan kita putuskan, oh baiknya kita melakukan ini untuk jangka pendek dan ini untuk jangka panjang. Ya, ya. Oke, clear enough sih, Mas Wigono. Mungkin aku pengen klarifikasi pengen menanyakan kembali nih Mas terkait dengan pertanyaan aku yang pertama gitu kan. Tadi Mas Wigono sempat mention terkait dengan matrix ataupun indikator gitu ya. Mungkin boleh di-share nggak Mas 1 atau 2 poin aja kira-kira matrix seperti apa atau indikator seperti apa sih yang Mas Wigono lakukan untuk assess progresnya tersebut over the time? Oke, noted. Kalau saya ambil, mungkin saya ambil di ini ya, di engineering ya, performance dari individual engineering. Relevan nggak buat Mas Edi? Relevan banget. Sorry, Mas Edi sebagai apa ya? Aku QA engineer. Oke, engineer asih. Ya. Oke. Untuk mengukur performance individual di tech, di product engineering, saat ini kita memiliki KPI yang sengaja kita desain untuk bisa mengukur baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif dari performance seseorang. Gitu. KPI-nya pasti nggak sempurna karena ini disesuaikan dengan keadaan kita. Kita punya beberapa level engineering, ada mulai dari junior hingga senior principal level, dan kita mendefinisikan pertama masing-masing itu ekspektasinya mesti melakukan apa ya, gitu. Lalu kita lihat juga ini supaya balance bagaimana caranya. Artinya kita juga melihat kepentingan bahwa gimana caranya supaya orang-orang teman-teman yang di level junior itu bisa belajar dan bisa terbantu oleh anggota timnya. Yang lalu mana kita lalu menerapkan KPI untuk mentoring dari teman-teman yang levelnya lebih senior. Gitu. Kemudian setelah itu juga objektif dan key result-nya ya kita menerapkan OKR juga. Pasti akan kita measure juga karena itu merupakan sesuatu yang memberikan memberikan pengukuran impact yang benar. Gitu. Apa yang dikerjakan itu harus memberikan impact kan soalnya kan. Jadi kita juga mengukur impact hasil pekerjaan terhadap impact-nya. Itu juga menjadi salah satu indikator matrix yang kita ukur juga. Kualitas pekerjaan jelas harus kita ukur. Jangan sampai ada seorang engineer yang melakukan pekerjaan amburadul, acak-adut gitu. Kualitasnya yang kita ukur misalnya dari kompleksitas kode, dari penulisan dokumentasi, komentar, dari compliance dia terhadap standar yang kita miliki dan segala macamnya. Jadi pada dasarnya, moga-moga saya tidak relevan ya buat Mas Dedi ya. Pada dasarnya untuk mendapatkan matriks itu, pertama kita harus tahu dulu sukses itu kayak gimana sih? Sukses yang kita harapkan itu seperti apa? Baru kita lihat, kalau misalkan sukses seperti itu, cara ukurnya gimana ya? Kalau misalkan dari contoh yang saya tadi bilang, tim yang sukses itu adalah tim yang self-organized. Oke. Yang artinya kalau misalkan memang ada teman-teman yang lebih junior, kita harus hadapi fakta bahwa memang saat ini cukup banyak teman-teman yang junior, yang porsi atau porsi senior versus junior ini masih lumayan jomplang. Itu gimana caranya ya? Oh ya udah kalau gitu kita pingin supaya ada continuous improvement dalam tim, yang senior bisa ngajarin yang junior. Makanya itu kita masukkan ke dalam measurement. Got it. Jadi pada intinya memang measure what matters for you. Ya.
Oke, cool. Thanks, Mas Wigono. Thank you. Oke, thank you Mas Dedi dan juga Mas Wiguno. Ya, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya, ini dari Mas Agas. Ya, dalam struktur organisasi sebuah startup, di bawah siapakah Agile Coach berada, CTO atau CEO? Jika di bawah CTO, bagaimana cara Agile Coach tersebut bisa mengembangkan culture Agile di seluruh organisasi, seperti operation dan lain-lain, dan tidak hanya berhenti di ruang lingkup IT atau CTO aja. Ini kayaknya lebih tepat dijawab sama Mas Revi nih, Mbak. Monggo Mas yang berpengalaman aja biar mateng. Oke, apa namanya? Jujur kalau berpengalaman saat ini Circle sendiri tidak memiliki agile coach. Apa namanya? Kita pernah berkolaborasi bareng dengan Yugo, dengan Ekipa juga. Makanya kita di sini sekarang gitu aja. Jadi ini observasi saya dan menurut pendapat saya. Pertama, situasi organisasi itu beda-beda di tiap organisasi. Ada beberapa organisasi yang punya CTO, ada yang tidak. Ada beberapa organisasi yang punya CPO, ada yang tidak. Jadi ini harus disesuaikan terhadap struktur masing-masing. Gitu. Apakah salah untuk seorang agile coach itu berada di bawah, harus reporting langsung ke CEO atau tidak? Apakah salah juga kalau misalkan agile coach itu reportingnya ke CTO? Ya enggak juga. Apakah salah juga kalau misalkan agile coach-nya reporting ke misalnya ke saya sebagai VP? Ya nggak salah juga gitu. Jadi memang ini menurut saya sih nggak ada salah, nggak ada benarnya. Tapi yang penting adalah pertama, tujuan dari memiliki agile coach itu apa? Gitu. Objektifnya apa? Yang kedua, kita harus mendukung objektif tersebut dan memposisikan strukturnya supaya dengan keberadaan agile coach tersebut bisa mempercepat kita mencapai tujuan tersebut. Kalau misalkan ternyata reportingnya baiknya ke CEO nih, meskipun ada CTO atau CPO gitu, karena CEO-nya itu punya mindset yang sama, bisa lebih mendukung si agile coach ini untuk bisa menerapkan agility di dalam lini yang lagi difokuskan, dan so be it gitu. Karena dalam transformasi ke arah agility penting banget yang namanya support dari manajemen, terutama yang top level gitu. Dalam kebanyakan kasus, dalam kasus yang ideal di mana semuanya itu bisa saling memahami, punya mindset yang benar, biasanya support dari bawah itu intinya pekerjaan agile itu kan jauh lebih mudah gitu. Tapi dalam kebanyakan kasus di mana memang yang namanya transformasi ya, di mana organisasi tadi belum pernah berpengalaman terhadap sesuatu yang sifatnya agile, terhadap mindset yang bisa memungkinkan organisasi bisa bergerak dengan cepat, pasti butuh yang namanya perubahan. Dan seringkali ini harus dilakukan secara top down. Seringkali gitu. Makanya penting banget struktur tersebut dikondisikan agar bisa memungkinkan transformasi tersebut bisa terjadi lebih mulus. Saya nggak bisa bilang lebih menjadi lancar, tapi seenggaknya lebih mulus. Gitu. Bisa apakah menjawab, Mas Agas? Halo, Ko. Halo. Guys, thank you banget jawabannya. Ini lumayan sih, paling nggak dapat perspektif dari Circle ya. Mungkin sedikit challenge sih yang saya hadapi, bener banget setuju dengan Ko Wigono, harus dapat support dari high level management kan. Nah, yang terjadi itu di saya tuh berhenti. Jadi ruang lingkupnya hanya di scope IT saja, sehingga mereka nggak mau extend cooperation. IT yang susah, nggak berirama gitu kok jadinya, antara IT dengan yang non-IT, gitu sih kok. Ngerti. Itu ngerti banget. Kita ini ngomong-ngomong, saya dalam persiapan saya menyiapkan materi ini ya, saya juga nonton beberapa sesi webinar Ekipa sebelumnya. Saya lupa di beberapa waktu lalu ada yang pernah sharing juga di webinar ini tentang transformasi, menjadi agen transformasi gitu. Saya lupa, mungkin Mas Raffi ingat siapa yang sempat share.
Sebentar, saya ingat-ingat dulu. Eh Matteo lain kah? Bukan, sebentar. Saya juga mau menyapa sekalian nih. Oh, Bu Anita. Nah, kalau Bu Anita hadir, moga-moga juga bisa bisa memberikan komentar juga. Ini ada satu quote yang menarik, yang bukan quote ya, maksudnya apa yang saya tangkap yang menurut saya benar banget. Menjadi agen transformasi itu harus tahan banting, gitu, dan harus bisa bergerilya. Ketika di satu titik itu mentok, ya mau nggak mau sih cari cara lain. Mungkin lewat jalur sebelah sampingnya. Situ mentok, cari lagi jalan lain. Dan kita harus tahan banting gitu, karena seringkali kita akan mengalami yang namanya penolakan. Namanya juga mengajak orang untuk bertransformasi, berubah gitu dari sesuatu yang nggak pernah dilakukan menjadi dan melakukan sesuatu yang baru yang, aduh ini kayaknya nggak, hasilnya kayak bakal gimana ya. Jadi biasanya kalau orang itu dihadapkan pada sesuatu yang baru yang unknown, foreign, asing, itu kecenderungan utamanya adalah takut. Kan mekanisme alamiah dari manusia atau binatang itu adalah fight or flight kan. Ketika menghadapi sesuatu gitu, antara dia mau adu jotos-jotosan atau kabur, tapi lebih sering kaburnya gitu. Itu makanya butuh banget dari ketahan bantingan dari kita sebagai agen dari transformasi tersebut. Gitu, gimana Mas Agas? Lumayan challenging sih untuk posisi kayak mid-level management, karena tanpa support top itu emang kelihatan berat banget. Mungkin kalau lama-lama kita nggak kuat, akhirnya kita mutusin mencari organisasi yang lebih sesuai dengan kita. Nah, saya mau tambahin satu dikit lagi ya. Ini makanya penting banget mencari sekutu sih ketika kita mau melakukan transformasi. Gitu. Sekutu itu bisa berupa peer kita, tapi memang akan lebih baik kalau misalnya memang ada atasan kita atau yang lebih superior dari kita itu bisa kita jadikan sekutu kita. Jadi kita bisa tukar pikiran. Dan again, karena namanya transformasi, kita juga harus sadar bahwa karena melakukan transformasi yang radikal itu kemungkinan berhasil itu lebih kecil dibandingkan melakukan transformasi yang mungkin terlihat itu subtle, nggak kelihatan gitu. Tapi bayangkan ketika kita berusaha, ketika kita bisa membelokkan arah dari kapal sebanyak 1 derajat per hari, pada akhirnya itu kapal bisa berbalik. Gitu, analoginya seperti itu sih. Oke, thank you Ko untuk semangatnya. Mungkin nanti kita coba untuk bisa lebih sustain. Amin. Thank you. Oke, thank you Mas Agas dan Mas Wiguno. Ya teman-teman, berakhir sudah webinar kita pada malam kali ini. Luar biasa banget nih, kita nggak terasa nih malah lebih gitu ya. Tapi tetap intens banget diskusinya, insight-insightnya menarik banget. Terima kasih terutama ke Mas Wiguno ya, kita dapat ilmu yang luas banget, komprehensif banget, dan very detail, spesifik juga, sehingga makin lengkap nih pemahaman kita terkait building a resilient in organization gitu ya dari Mas Wiguno. Dan juga teman-teman, thank you so much juga semuanya, terutama yang tadi sharing insight, bertanya, dan teman-teman yang hadir juga tentunya telah antusias, tetap standby sampai akhir, dan tadi juga kita dapat insight-insight menarik ya, dari teman-teman untuk kita bisa pelajari juga di kehidupan sehari-hari kita atau di karir kita juga di pekerjaan. Oke, terima kasih sekali lagi buat Mas Wiguno dan teman-teman semua. Mungkin sebelum kita tutup, ada closing statement dulu atau pesan-pesan mungkin dari Mas Wiguno ya buat kita semua. Oke, ada sih. Ini ini saya udah menyiapkan. Jadi ini saya bacain aja ya. Ini terkait juga sama, mungkin terkait juga dengan pertanyaan barusan. Building the culture of resilience itu seringkali itu merupakan progresnya itu invisible, nggak terlalu kelihatan. Tapi yang terpenting adalah untuk membangun awareness, self awareness dulu, dan awareness kita terhadap situasi kita sekarang, dan memastikan bahwa semua action kita, semua apa yang kita lakukan
itu deliberate, disengaja, terukur, agar kita tuh bisa shaping company culture kita, organization culture kita. Gitu aja sih, thank you. Oke, ya luar biasa teman-teman semua. Thank you so much Mas Wiguno pesan-pesannya buat memotivasi kita semua ya ke depannya supaya makin lancar dan keren lagi pekerjaan dan juga karirnya ya kayak gitu. Amin. Oke, nah mungkin sebelum kita tutup kita akan ada foto bersama dulu ya sama Mas Wiguno. Ya, jadi teman-teman bisa open cam dulu nih buat kita foto bareng. Oke. Yuk. Masih ditunggu nih teman-teman, silakan yang memungkinkan untuk open cam. Oke, yuk. Masih pada siap-siap nih kayaknya Mas ya. Soalnya ini masih mode untuk tidur nih, mode untuk istirahat jam-jam segini nih. Oke, masih ada yang nyusul lagi nih buat open cam-nya. Oke, ya kita bisa mulai. Oke, masih ada yang nyusul. Oke, kita mulai ya. Mungkin nanti aba-aba dari aku ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi dengan gayanya mungkin yang masih di kantor atau yang di rumah nih kayaknya nih ya, masih beraneka macam kayak nih ya. Oke, ya yang lebih fun boleh silakan biar semangat malam-malam juga. 3, 2, 1, cheers. Oke, ya sekali lagi terima kasih kepada Mas Wiguno atas perkenaannya untuk sharing-sharing ilmu yang mahal ini ke kita semua. Semoga apa yang dilakukan Mas Wiguno juga berkah ya, membawa manfaat untuk kita semua. Dan semoga juga teman-teman yang hadir di webinar kali ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang bisa langsung dipraktikkan di pekerjaannya ataupun di kehidupan sehari-harinya buat lebih keren lagi agile of working-nya kayak gitu atau agile mindset-nya nih buat teman-teman semua. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Jangan lupa untuk ikuti komunitas yang ada di Ekipa dan ikuti event-event Ekipa selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang punya permasalahan yang ingin dibantu tadi ya, Circle juga punya banyak solusi yang bisa membantu bisnis teman-teman. Boleh banget reach out di kontak yang di-share tim Ekipa sebelumnya, ataupun nanti kalau mau connect sama Mas Wiguno mungkin boleh ya, atau sama tim Ekipa di LinkedIn gitu ya. Boleh nanti kita discuss selanjutan di sana. Oke. Boleh banget. Iya, Mas Wiguno? Nggak boleh banget. Oke, silakan ya, boleh banget. Kita networking. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Saya Revi, mewakili Ekipa dan juga rekan-rekan Circle, pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi di event-event selanjutnya, baik online maupun offline gitu ya. Barangkali biar lebih seru, biar lebih networkingnya terbangun. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan, semoga teman-teman bisa lebih baik lagi dengan belajar di webinar pada malam kali ini. Oke, terima kasih semuanya Mas Wiguno, rekan-rekan Ekipa dan juga Silko. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat semuanya. Bye-bye. Selamat malam semua. See you.